Halo kelas, kembali lagi dengan saya di Mapel Sejarah Umum. Hari ini kita akan masuk bab 8. Di bab ini kita akan membahas masalah akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia, di mana di bab ini terbagi 3 inti. Pertama, pembahasan akar nasionalisme. Yang kedua, akar demokrasi. Dan yang terakhir, paham-paham negara di dunia. Sebelum masuk ke materi, saya akan bertanya, apa itu nasionalis dan apa itu demokrasi? Langsung aja kita masuk ke materi. Yang pertama, akar nasionalisme di Indonesia. Akar nasionalisme di Indonesia terbagi menjadi 2. Pertama, secara etimologi, dan kedua, secara politis. Secara etimologi, nasionalisme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap masyarakat sebangsa dan setanah air. Sedangkan secara politis, nasionalisme merupakan sebuah manifestasi dari kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa baik untuk merebut kemerdekaan atau mengusir penjajahan. Oke, saya akan jelaskan apa itu secara etimologi dan apa itu secara politis. Sejauh ini, sudah jelas apa yang tadi saya sampaikan? Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke slide berikutnya. Akar nasionalisme di Indonesia. Hari-hari bersejarah di Indonesia. Pertama, 28 Oktober 1928. Nama Indonesia digunakan dalam Kongres Pemuda II yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Jadi, tanggal 28 Oktober 1928 itu adalah Hari Sumpah Pemuda. Berikutnya, 17 Agustus 1945. Nama Indonesia kemudian dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia atau nama Indonesia resmi dan menjadi tanggal Hari Kemerdekaan Indonesia. Di slide berikutnya yaitu akar demokrasi di Indonesia. Yang pertama, lahirnya berbagai gerakan kebangsaan. 1. Sarekat Dagang Islam. Terbentuk pada tahun 1911 dengan tujuannya untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa. Organisasi yang semula berlatar belakang kepentingan sosial ekonomi mengalami perkembangan pesat ketika dipimpin oleh Cokro Aminoto. Kemudian berkembang menjadi organisasi politik dan diubah namanya menjadi Serikat Islam. Berikutnya, organisasi Indis Partiji terbentuk di tahun 1912 di Bandung. Tujuan didirikannya partai ini adalah membangkitkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat pribumi Hindia Belanda, mempersatukannya berdasarkan hak-hak politiknya dan membawa tanah Hindia kepada kemakmuran.
Tokoh lain pemimpin Indis Partiji adalah Cipto. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ada demokrasi awal kemerdekaan. Yang kedua, demokrasi liberal di Indonesia. Yang ketiga, demokrasi terpimpin di Indonesia. Yang keempat, demokrasi Pancasila di Indonesia. Dan yang terakhir, demokrasi reformasi di Indonesia. Oke, di bab ini kita telah belajar banyak hal, seperti apa itu nasionalisme, apa itu demokrasi, apa itu perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk materi lebih lengkap atau lebih jelasnya, kita akan bahas secara offline. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di materi berikutnya. See you.